Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan menemui yang namanya kematian. Tetapi Nabi menjelaskan bahwa ketika kita mati nanti ada 3 yang akan ikut dengan kita ketika kita mati. Tapi yang 2 kata Nabi akan balik lagi. Yang pertama adalah harta. Ketika kita mati, harta keluar. Motor keluar, pinggan piring keluar, tikar keluar, tapi dia hanya ngantar kita sampai pemakaman. Setelah dia akan balik lagi. Bahkan kalaupun ada tikar tinggal di kubur kita, orang ambil lagi, dibawa balik. Kalau di kampung saya biasanya ada orang meninggal ditaruhnya payung, orang ambil lagi. Jadi harta ternyata yang siang malam kita kumpulkan, bahkan kadang orang sampai lupa sembahyang gara-gara mengumpulkan harta. Ternyata ketika kita mati tidak akan kita bawa. Yang kedua yang akan ikut kalau kita mati yaitu adalah keluarga. Mati kita esok lusa kemanakan datang, neuan aki datang, pak tua datang, anak cucu semuanya datang. Tapi semuanya hanya ngantar sampai pemakaman. Laka iye balik semuanya. Tidak ada yang mau ngawankan kita di dalam kubur kita. Bahkan katanya istri kita yang cinta sehidup semati, tapi begitu kita mati satu malam pun dia tidak mau ngawankan kita di kubur. Nah, yang ketiga, kalau kita mati, yang akan tetap ngawankan kita di dalam kubur sampai hari kiamat adalah amal kita. Nah, tetapi walaupun tadi harta kata Nabi, kalau kita mati dia akan balik lagi, tapi ada harta yang kalau kita mati akan tetap ikut dengan kita, yaitu harta yang udah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita infakkan untuk kebaikan, kita sedekahkan dan seterusnya. Maka kalau ada pepatah orang gedolo, ungkapan orang tua kita gedolo, untuk apa nyari harta banyak-banyak, harta dan dibawa mati. Sekarang konsep itu, mindset itu harus kita rubah. Cari harta sebanyak-banyaknya dan bawalah mati. Apa dia? Ialah dia harta yang udah kita belanjakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insana di samping saya itu ada Pak Haji Tobah namanya. Beliau adalah orang kaya, tetapi segala harta yang beliau cari, beliau kumpulkan semuanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau punya villa, beliau punya travel umroh, beliau punya banyak ruko, beliau punya macam-macam dan seterusnya. Tetapi ketika saya melihat secara langsung, bukan hanya sekedar cerita, begitulah beliau ketika ada ulama, ustadz mau datang ke Ketapang, nginap di rumah, makannya di rumahnya, dan semuanya biaya transport ditanggung oleh beliau. Ini untuk dakwah, untuk syiar Islam. Beliau gunakan harta itu untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpesan kepada insanak semuanya melalui video itu, carilah harta sebanyak-banyaknya dan bawa mati. Nah gitu. Caranya bagaimana? Infakkan, sedekahkan, wakafkan, hibahkan untuk agama Allah yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Nah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, begitu. Saya minta sepatah dua patah kata dari Pak Haji Tobah untuk memberikan pesan dengan insana-insana kita yang ada di Sambas. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang kami hormati, beginilah kisah hidup kami yang telah diceritakan oleh Bapak Ustaz Atoli. Apa adanya, sesungguhnya hidup ini hanyalah sementara. Jadi apa yang kita miliki hari ini, mari kita belanjakan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa artinya kekayaan jika kita tidak menikmati di hari yang akan datang. Kawan-kawan yang berbahagia, ikutlah jejak para ulama. Kumpulkan para ulama, habaib sebanyak-banyaknya di rumah kita. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan hidup di dunia maupun akhirat. Ini yang telah saya rasakan selama beberapa tahun ini, sangat-sangat berharga bagi diri saya, keluarga saya. Terasa tenang hidup berdampingan bersama para ulama. Demikianlah perjalanan kami, dan akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insana mudah-mudahan kita bisa meniru jejak langkah dari Pak Haji Tobah ini. Saya saat ini sedang berada di kampung halaman kediaman beliau, yaitu tepatnya sekarang Haji berada di Pantai Pasir Putih, Kabupaten
Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan. Nah, di antara tanda-tanda rumah yang penuh dengan keberkahan adalah rumah yang selalu didatangi oleh para tamu, rumah yang selalu didatangi oleh para ulama, dan Pak Haji Tobas sudah membuktikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada ulama, Amin. cinta dengan keilmuan, sehingga di akhirat nanti insya Allah bersama dengan orang yang soleh dan solehah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.